Nggak pakai lama, Fixed Price Project untuk kontrak urgent new logo milestone pertama $100 ya. Tapi dapat bonusnya itu $50 teman-teman. Ini bisa dilihat user dari klien saya dan keterangannya bisa dilihat ya, bonus for milestone pertama urgent new logo. Jadi bonusnya tuh $50 dan total yang saya dapatkan $155. Jadi tips yang saya terapkan seperti di tutorial sebelumnya ya, yang sudah saya praktekkan bagaimana cara nyari project atau bidding project di Upwork ini, yaitu apabila project dari klien anggarannya 155 ya, kita bidding 100 aja teman-teman, atau 100 sekian lah, yang jelas yang lebih rendah dari anggaran budget kliennya, dan kita selesaikan lebih cepat dan kita kasih beberapa konsep. Dan apabila klien kita suka atau senang, maka kita bisa dikasih bonus seperti ini teman-teman. Dan bonus di Upwork itu gede-gede. Jadi kalau misal di Fiverr, kalau sepengalaman saya pribadi ya $5, $10, kadang $15 untuk bonusnya. Namun di Upwork ya itu $50, bahkan di atas itu teman-teman. Dan sebelumnya, selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini saya akan membuat tutorial step by step-nya cara membangun usaha menggunakan platform Upwork. Jadi di sini kita bisa bekerja sesuai dengan skill yang kita miliki. Tidak hanya desain teman-teman, ada di pemrograman, ada di Excel ya untuk membuat data salinan untuk data entry, atau content writer. Content writer ini bikin artikel, bisa copywriting, bisa creative writing, dan blog content. Ada banyak banget, bahkan nge-review produk aja untuk di-post di blog itu juga tersedia teman-teman. Translator juga sudah tersedia. Dan meskipun kita hanya memiliki skill di Office Word aja, itu bisa kita gunakan untuk bekerja di Upwork ini. Dan ada puluhan ribu project yang bisa kita pilih sesuai dengan skill yang kita miliki. Jadi sangat fleksibel, bebas waktu, dan meskipun kita hanya mungkin anggaplah lulusan SMP atau SMA, nggak masalah teman-teman. Yang paling penting di sini kita punya portfolio. Dan untuk cara bikin portfolio nanti akan saya share juga linknya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya sendiri ya, bisa dipelajari malam, pagi, siang, dan bebas lah. Yang jelas di sini teman-teman bisa mempelajari step by step-nya yang akan saya buat di tutorial video ini. Oke, langsung aja untuk jenis project apa aja yang tersedia akan saya tunjukin ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih apakah kita sebagai individu itu cocok di A, di B, di C untuk jenis projectnya. Oke. Ini bisa dilihat ya teman-teman, kategori project yang tersedia di Upwork ini ada banyak banget. Yang pertama kategori Development and IT, kemudian Design and Creative, kemudian Sales and Marketing, kemudian Writing and Translation, kemudian Admin and Customer Support. Dan di navigasi more ini lebih banyak lagi. Dan di bagian See All Specialization ini lebih banyak lagi teman-teman. Ya inilah opsional yang bisa kita pilih. Namun kalau kita sudah memiliki skill sesuai dengan kategori yang tersedia, maka kita bisa langsung sign up di bagian sini untuk mendaftar, membuat akun sesuai dengan identitas masing-masing tentunya. Dan langsung aja dilengkapi profil-profil yang harus dipenuhi ya, seperti deskripsi profil kita, kemudian judul dari profil kita, itu yang menggambarkan spesialis kita itu di skill apa, itu dicantumkan di judul dari profil kita yang di video sebelumnya kita sudah praktekkan. Nah, sekarang kita akan coba mencari project atau praktek bidding untuk mendapatkan tender yang gampang-gampang aja. Jadi di sini memang untuk mendapatkan hasil yang besar kita butuh untuk memiliki skill tertentu. Namun kalau kita sekedar ingin menghasilkan income untuk kebutuhan aja, itu nggak perlu skill khusus teman-teman. Word Office aja bisa ya, seperti penulisan artikel atau data entry seperti itu sangat mudah banget. Namun meskipun bayarannya tergolong kecil dibandingkan skill yang lain, tapi kalau dirupiahkan ya lumayan juga teman-teman. Misal per jamnya $3, kalau kita kerja mungkin sehari 10 jam, $30. Jadi $30 itu kurang lebih di 400 ribuan ya kalau dirupiahkan. Ya gede juga ya. Itu ada di bagian data entry. Kalau kita mencari projectnya, langsung aja di search bagian sini. Misal data entry. Seperti ini teman-teman. Kemudian bagian talent kita pilih jobs di bagian sini ya. Kemudian tekan enter aja. Nanti akan muncul jumlahnya di bagian sini. 16.941 job yang ditemukan. Banyak banget teman-teman. Nah, ini per jamnya lumayan ya, 20 sampai 40 US dollar. Namun ini kayaknya metode kontrak ya. Karena dilihat dari mekanismenya hourly, ini bisa dilihat less than
one month, artinya kurang dari 1 bulan. Ya biasanya kejar target ya kalau model kayak gini. Namun kalau saya pribadi lebih condong kontraknya itu lebih suka yang jangka panjang, mungkin 6 bulan lebih, jadi bisa sampai 2 tahun 3 tahun kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu bisa dikatakan nggak bakal nganggur selama jangka kontrak yang kita dapatkan tadi aktif. Kalau yang model gini kan singkat ya, short kontrak, namun bayarannya cukup gede. Nah, misal yang kedua di sini bisa dilihat ini untuk apa, estimate dari dolarnya nggak kelihatan, artinya kita bisa bidding sebebas mungkin. Namun di sini kita butuh untuk memberikan harga yang setidaknya itu lebih murah ketimbang kompetitor kita. Namun profil kita harus memiliki trust yang bagus, minimal setara dengan kompetitor kita. Jadi peluang untuk mendapatkan tender di Upwork ini jauh lebih besar. Jadi itu adalah salah satu tips dan trik untuk mendapatkan project di Upwork dengan mudah ya. Namun tetap aja klien yang memutuskan, dalam arti memilih freelance mana yang ingin dipekerjakan atau ingin kerjasama dengan klien tersebut. Ya, sesuai dengan yang diinginkan lah. Di sini ada banyak sekali ya, tadi jumlahnya 16.900 lebih ini ya, saat saya search menggunakan keyword data entry pada saat video ini saya buat. Namun setiap jamnya, bahkan setiap detik itu bisa berubah-ubah apabila ada klien yang ngepost job baru. Ini kalau kita search ulang, nah, jumlahnya turun 1 ya, artinya sudah ada 1 job yang sudah nggak terlisting di bagian sini teman-teman. Mungkin sudah mendapatkan freelance lain. Jadi misal kita bid untuk project yang mudah, misal writer, oh ini talent, ini kita ganti ke jobs ya. Kemudian kita ketik ulang, atau artikel lah, artikel kreator. Pakai bahasa Inggris ya teman-teman untuk apa namanya men-search keywordnya. Ini terlalu spesifik buat apa namanya artikel gitu aja. Ada 6.160 sebentar. Kita coba cari project yang model kayak gini, SEO optimize artikel. Ini bahasa Itali ini teman-teman, jadi kita butuh untuk yang bahasa Inggris atau yang kita bisa lah intinya. Nah, ini untuk English or Spain. Menulis untuk post majalah ini lumayan lah, bayarannya $25. Ini di post 25 menit yang lalu. Mungkin di sini kita bisa melakukan praktek biddingnya ya. Kalau yang di bawah ini per jam 3 sampai 25 US dollar per jamnya, kontraknya jangka panjang. Jadi yang model kayak gini sebenarnya yang bagus teman-teman. Kita coba yang ini aja. Tapi dibutuhkan yang berpengalaman ya. Di sini judulnya bisa dilihat, experience technical marketing writer needed. Jadi di sini kita tidak sekedar menulis teman-teman. Kita butuh untuk membuat konten dalam bentuk teks ya, artikel yang benar-benar memiliki power untuk kebutuhan marketing di bagian sini. Jadi untuk bidding sendiri, ini saya belum login. Sebentar, saya akan login dulu teman-teman. Di bagian sini login, kemudian passwordnya, login, verify. Nah, sudah. Sebentar, saya set lagi nih teman-teman. Artikel, enter. Yang tadi, nah sebentar, itu ticket price tadi mana ya? Nah, di sini setelah kita buka, kita tekan apply now. Tapi sebelumnya kita harus membaca deskripsi permintaan project di bagian sini nih ya. Nah, di sini kan range-nya 3 sampai $25. Kalau kita yang paling murah di bagian sini ya, tadi misal kita kerjanya sehari 10 jam, maka kita dapat $30 atau kisaran ya kurang lebih di 450 ribuan lah. Kalau per dolarnya 15.000. Itu yang paling murahnya ya. Kita apply. Tunggu sebentar.
Nah, di sini kita bisa setup yang termurahnya $3 ya, $3 per jam atau 5 lah, $5 per jam. Kemudian akan ada biaya 10% ini ya untuk servisnya, dikurangi minus 0,50 US dollar per jamnya, dan dapat bersihnya segini teman-teman, 4,50 US dollar per jam. Ini kalau kita setup di $5 ya, untuk default apa namanya, debit kotornya itu segini. Di bagian sini bisa pakai template yang saya buat ini, namun diedit ya. Nah, di sini kita hapus artikel creator with 10 years of experience. Jadi di sini kita harus memberitahu kita itu siapa gitu ya. Jadi setelah mengenalkan diri, kemudian kita apa namanya memberitahu bahwa kita itu spesialisnya di bagian apa, barulah kita bisa memberikan estimasi seberapa cepat kita bisa menyelesaikan proyeknya. Namun di sini karena ini per jam, jadi sebentar. Gini aja, karena template yang ini tadi itu saya buat khusus untuk project yang sifatnya itu fixed price ya, seperti yang sudah saya tunjukin di awal tadi. Jadi ada kata-kata seperti ini itu untuk memikat untuk mendapatkan lah rasio yang lebih besar untuk project fixed price atau borongan. Di sini within 1 day or less. Jadi di sini dalam 1 hari atau kurang untuk penyelesaiannya. Namun karena ini per jam saya hapus, cuma gini aja, as soon as possible, secepat mungkin. Nah, ini kita harus menunjukkan portfolio juga di profil kita, karena portfolio itu adalah ukuran seberapa apa namanya ahli seseorang dalam menguasai skill yang ditawarkan di profil masing-masing. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita bisa scroll ke bawah, bisa juga diupload di bagian sini ya untuk apa namanya single portfolio. Namun kalau kita sudah memiliki banyak portfolio ya langsung aja di apa namanya, kita kasih kata-kata seperti inilah agar klien itu ke profil kita dan melihat portfolio kita. Kalau sudah, ini kalau kita ingin di posisi pertama notifnya ke klien, maka kita butuh untuk 15 connect dalam bidding ini. Namun di sini karena saya buat tutorial, sekedar tutorial ya, jadi saya sekedar apa namanya membuat bidding project gini aja, nggak perlu sampai 1 ST please ini. Jadi saya langsung send for each connects. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah ada keterangan your proposal was submit. Jadi di sini untuk profile dari kliennya sendiri kita bisa lihat di samping kanan sini, teman-teman. Klien dari Amerika, ya ini jam sananya, history 20 sampai 50 proposal yang terkirim, dan dia sudah apa namanya mempost 100 job ya, dan lebih dari 110k, 110.000 US dollar untuk spend atau apa uang yang dikeluarkan untuk membayar freelance yang dipekerjakan. Ada 130 ya, ini bisa dilihat hires. Jadi 130 klien itu 130 freelance itu total yang klien ini bayarkan lebih dari 110.000 US dollar. Itu kalau dirupiahkan hampir 2 miliar teman-teman. Kisaran mungkin di 1,6 atau 1,7 miliar lah kalau dirupiahkan ya, dengan jam yang sudah apa namanya diluangkan oleh klien, oleh ini freelance ke klien ini sebanyak 3.997 hours build. Jadi di sini klien yang benar-benar potensial, yang ciri-cirinya seperti ini intinya. Jadi apa, ratingnya 5, kemudian job yang sudah dipost banyak, kemudian rasio dari hire ke freelance tinggi. Jadi intinya di rating ini sih, kalau kita sudah menemukan klien dengan profile seperti ini, itu di follow up teman-teman. Jadi profilnya itu kita buka dan sering-sering dilihat di bagian, sebentar, ini untuk apa namanya, halaman proposalnya. Kita back dulu. Kita back lagi.
Di bagian sini kita bisa scroll ke bawah, bisa dilihat ya. Apabila ada project baru, nah di sini bisa dilihat job in progress. Jadi project-project seperti ini itu kita butuh untuk follow up ya. Jadi di follow up apabila ada open project, kita bisa langsung masuk dan kita bisa ikut bidding di klien yang modelnya kayak gini. Ini freelance yang dipekerjakan oleh klien ini banyak sekali ya. Ini job yang sudah diproses. Kalau ini job yang sudah selesai, code and deploy website based on Figma design. Ini anggaran $500, Maret April, ya kurang lebih sebulan. Freelance-nya dibayar $500, kurang lebih di 8 jutaan lah. Jadi sangat mudah banget teman-teman untuk membangun usaha sendiri di Upwork ini. Tidak perlu modal, kita butuh skill dan laptop aja serta koneksi internet, kita sudah bisa memiliki usaha sendiri. Jadi di sini memang kita dibutuhkan untuk memiliki skill ya terlebih dahulu. Namun kalau kita belum punya skill, ya setidaknya kita luangkan waktu lah 1 atau 2 jam sehari untuk mempelajari skill yang kita sukai, sehingga ya secara tidak langsung nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita sudah menguasai skill tersebut, kita bisa gunakan skill tersebut untuk membangun usaha sendiri di Upwork ya. Jadi ya sambil berjalan pelan-pelan, setelah kita memiliki skill baru kita action untuk membangun usaha di Upwork ini. Karena ya gratis, kemudian nggak ada kayak biaya-biaya untuk memiliki akun di Upwork ini, serta bebas untuk mengembangkan profil. Makin banyak klien yang kita dapatkan di Upwork, makin besar hasil yang kita dapatkan setiap bulannya tentunya. Apalagi kalau sampai kontrak per jam dan itu jangka panjang. Kalau kita memiliki 20 klien aja teman-teman di Upwork ini dengan rata-rata $200 per bulannya setiap klien, ya dikalikan aja dan itu udah puluhan juta teman-teman. Kerja di rumah, nyantai, bisa di cafe, bisa di rumah temen, bisa sambil nongkrong, bebas. Ya ini mungkin bisa dikatakan peluang kerjaan yang benar-benar potensial untuk di era digital ini ya. Jadi seperti itu teman-teman tahap untuk bidding projectnya. Nah di sini tips untuk mendapatkan project agar kita bisa menghasilkan income dengan cepat. Setidaknya kita memiliki akun itu ya 5 atau 10 ya, tapi minimal 3. Kalau saya pribadi merekomendasikan 3. Yang akun pertama untuk project yang murah-murah ya teman-teman, mungkin $3 per jam atau $5 per jam. Akun kedua yang setidaknya $7 sampai $10 per jam, dan akun yang ketiga dengan portfolio yang lebih bagus. Dan pokoknya itu main account ya, untuk yang benar-benar diseriusin lah untuk project yang gede-gede aja, mungkin di $10 sampai $15 per jamnya kalau itu hourly. Kalau yang borongan ya setidaknya di atas $200 untuk sekali projectnya, cepet atau lambat ya patokannya segitulah. Dan untuk membuat portfolio, karena kalau saya pribadi di sektor desain, kemudian web, kemudian user interface, mobile app, dan ya sejenisnya lah di situ. Jadi di sini saya sudah bikin tutorial di desain ya, dalam arti kategorinya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat portfolio dengan tutorial yang sudah saya buat, di sini tempatnya teman-teman. Sebentar saya akan buka. Nah di sini bisa dilihat ya, Adobe Illustrator Tutorials How to Design a Logo. Ada sebanyak 608 video tutorial untuk membuat icon logo lah khususnya. Jadi di sini teman-teman bisa mempelajarinya step by stepnya. Memang nggak semuanya bagus ya, karena di sini itu saya bikin ya sekedar untuk menyalurkan hobi aja lah, untuk bikin-bikin video tutorial yang basisnya itu icon, logo, dan sejenisnya. Ini pun sudah sekitar 5 tahunan yang lalu mungkin terakhir saya update. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, 5 tahun yang lalu, jadi sudah nggak seberapa terurus, tapi setidaknya tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki skill design lah, meskipun spesifiknya di icon, logo, dan sejenisnya. Namun kalau teman-teman bisa mengembangkan tips dan trik yang saya jadikan tutorial di dalam video ini, teman-teman bisa membuat berbagai macam desain menggunakan teknik-teknik yang sudah saya bagikan ya.
Meskipun hanya skill logo, kalau kita bisa memilih project yang benar-benar potensial, misal bikin logo untuk properti, kemudian untuk brand yang sudah ternama, sejenis kayak mungkin produk sepatu, kemudian produk sabun, dan lain sebagainya di Upwork ini, maka kita bisa menghasilkan income yang nggak sedikit teman-teman. Mungkin ini salah satunya buat penyemangat aja, bisa dilihat ya. Logo design for property management company sebesar 1.535,03 US dollar yang saya dapatkan dengan kerja 138 jam dengan bayaran per jamnya 11,11 US dollar, dan ini masih saya proses. Ini bisa dilihat, jadi akun saya yang ini itu khusus untuk project yang middle income lah untuk kategori desain logo. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan kedepannya nanti akan saya bagikan juga peluang bisnis online seperti affiliate, kemudian code program reward, kemudian CPA, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget peluang yang bisa kita kerjakan. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.